mengawali ibadah persekutuan kita sore hari ini, satu pujian untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan kudus dan yang berkenan padamu, sebagai persembahan yang hidup. Bapa, persembahkan hidupku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, datang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu, kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku padamu untuk kemuliaan namamu. Untuk kemuliaan namamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu. Kalau kami hari ini sudah berkumpul bersama-sama lewat Zoom Tuhan saat ini, kami sungguh percaya tidak mengurangi hubungan kami dengan Tuhan, karena Tuhan menilik hati kami. Maka biarlah Tuhan pimpin besok kami dari saat sore hari ini, bahkan yang bersaksi juga Engkau mengurapi, sehingga Tuhan kami diberkati oleh Tuhan lewat hamba-Mu yang Kau persiapkan bersaksi hari ini, terlebih juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap hati kami untuk dengar kesaksian dari hamba-Mu Amaluddin pada saat sore ini. Haleluya. Amin. Silakan kepada hambanya Pak Amaluddin. Silakan bersaksi Pak. Buka mic-nya. Buka mic-nya Pak Amaluddin. Buka mic. Oke, Pak. Silakan Pak, Bapak bersaksi. Ya. Ya, selamat petang menjelang malam. Ya. Puji Tuhan, kita berjumpa di udara bersama-sama. Ya. Dengan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, saya mau bersaksi. Temanya adalah segera meninggalkan lautan. Ya. Jadi temanya lebih tepat ya, segera meninggalkan kapal. Itu ya, lautan berarti kan? Amin, haleluya. Jadi saya punya kisah yang luar biasa bersama Pak Man Hanok ini. Ya, Pak Man udah senyum-senyum nih. Jadi saya pertama dilawat Tuhan sungguh luar biasa di ulang tahun Pak Hanok.
di Manado. Itu saya benar-benar dilawat Tuhan sampai acara itu agak kacau sedikit saya buat. Nah, orang bilang manifestasi di situ. Memang saya sudah percaya Yesus, sudah sekolah Alkitab, ya kan? Tapi saya masih terus mencari-cari keberadaan Tuhan itu. Di ulang tahun sahabat saya ini, di situ saya dilawat Tuhan. Ya, bertemu secara pribadi, disentuh hati lewat firman Tuhan, saya respon, oh benar-benar Yesus itu ada. Amin. Amin. Karena selama bertahun-tahun saya mencari kebenaran dan berusaha menghidup dalam kebenaran itu. Ya puji Tuhan, lewat itu saya sudah tidak meragukan lagi keberadaan Kristus itu. Sehingga saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, tadinya saya juga pelaut. Kalau saya nggak salah dulu satu company dengan Pak Man, cuman beda kapal. Di dredging dulu kalau nggak salah saya. Ya, puji Tuhan, ya kan? Nah, saya di Manado waktu itu, saya memang punya rumah di Manado, di Girian Weru, di Bitung. Saya sudah beli rumah di Girian Weru, 80 sekian. Cuman saya sering di Manado. Sempat saya usaha juga di Manado. Ya, di Kalijengki situ. Begitu saya udah percaya Yesus, saya harus tikar kanan, saya harus jualan gerobak gitu ya. Di Kalijengki, saya sering ke Manado Tua. Nah, saya juga belajar terus tentang Alkitab, tentang kebenaran Tuhan. Saya menggali terus. Saya benar-benar mau belajar tentang Tuhan. Nah, pendek cerita kesaksian kita adalah kalau orang sudah bertemu dengan kasih Tuhan, mengalami ketuhanan Kristus, hal ini tidak pernah kita ragu mengikut Yesus. Pendek cerita lagi, habis peristiwa ulang tahunnya Pak Man saya dilawat Tuhan, buku pelaut saya sudah mulai simpan, ijazah sudah mulai simpan, ya. Ya orang bilang digantung. Saya sekolah Alkitab, saya terus belajar, mendalami sekolah Alkitab. Waktu itu saya belum teologi. Ya setelah tamat sekolah Alkitab, saya praktek, pergi ke Manguli, Ternate, sampai ke Papua. Jadi saya jadi misi. Jadi misi beberapa saat, kemudian saya masuk lagi sekolah teologi di Ginosko, Jerman ini. Nah, setelah selesai itu, saya waktu itu mau coba di Misiode. Nah, tetapi saat itu saya tidak diterima karena nggak punya uang, harus bayar. Nah, sedangkan keuangan saya saat itu, tabungan saya habis semua. Ludes semua, jadi tinggal baju di badan. Hanya belas kasihan Tuhan, saya bisa sekolah saat itu. Ya puji Tuhan, akhirnya saya minta sama sinode saya mau misi lagi. Akhirnya saya diutus ke Karimun waktu itu. Tahun 1995 saya diutus ke Karimun. Nah di Karimun saya tinggal dengan kakak angkat saya, saruni saya, Ibu Neri saat itu, saudara Pak Man juga, Pak Rais, pelaut juga. Kebetulan sama-sama orang Aceh kami suaminya. Nah puji Tuhan, saya saat itu tidak nyaman di Karimun ini. Saya pikir itu tidak panggilan saya di situ. Akhirnya saya dengan teman saya Pak Yosef Ketanging waktu itu, ayo kita jalan ke Batam. Waktu ke Batam saya nginap di Tiban BTN. Nah, setelah dari Tiban BTN saya diajak sama Pak Yosef, ayo kita ke Genta CA berapa di rumah Pak Man waktu itu. Nah, sempat saya nginap 1 minggu di sana.
Tetapi saya pikir ini misi Tuhan untuk Batam ini luar biasa buat saya. Nah, saat itu saya berdoa. Banyak juga teman-teman pendeta yang ada di Batam saat itu ngajak bergabung. Saya bilang tidak, saya diutus oleh gereja saya untuk misi ke Kepulauan Riau. Karena saya juga orang Sumatera gitu. Akhirnya jawaban doa itu saya harus melayani pelaut di Batu Ampar saat itu dan CSM. Saya mulailah ke Batu Ampar dari kapal ke kapal, bersaksi, ya berdoa, ya puji Tuhan. Nah, anak-anak kapal banyak yang bertobat saat itu dan sampai jadi anak rohani kami itu dari Toraja itu namanya Pak Agus sampai saat ini. Bahkan udah jadi penginjil saat ini. Nah, dari situ selama 3 tahun Tuhan bawa lagi saya ke Tanah Longsor. Tanah Longsor itu tempat Texas di Batam, itu pembunuhan tiap hari di situ. Nah, Tuhan izinkan saya tinggal di situ 12 tahun. 12 tahun dengan segala cara melayani Tuhan sampai anak saya itu meninggal 2 di Tanah Longsor itu. Jadi penderitaan itu dihadapi dan harus melayani. Puji Tuhan, saat itu Tuhan selalu bela pelayanan dan selalu tolong pelayanan. Karena saya segala sesuatu mengutamakan pelayanan. Ya puji Tuhan, tahun 2005 rumah saya dibakar. Ya, rumah saya dibakar karena mereka menganggap saya ini selalu terbuka menyaksikan Tuhan itu. Dan saya tinggal badan beserta anak saya satu, hanya bisa baginya hanya beberapa setel, dan kami suami istri baju di badan. Akhirnya kami pindah ke Punggur. Pindah ke Punggur, dapat kapling, kami bangun dari palet-palet. Ya, saya istri pakai palet-palet. Nah, kemudian jadilah sebuah rumah. Tidak lama kemudian saya harus pindah ke Tiban pelayanan, Tiban kampung. Harus bangun gereja di sana. Karena jemaat-jemaat yang saat itu kami layani banyak yang pindah ke Tiban kampung. Jadi kami bangunlah gereja bersama-sama. Dan jadilah gereja sampai hari ini di sana. 4 tahun di Tiban kampung, balik lagi ke Punggur. Dan harus bangun lagi pekerjaan Tuhan di Punggur. Dan sampai hari ini Tuhan bekerja, berkarya, inilah tempatnya saya sedang duduk di sini. Saya tidak tahu tangan Tuhan bekerja, orang yang tidak saya kenal, mereka membangun untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saya mau katakan penderitaan itu bukan malapetaka yang kita hadapi, tetapi penderitaan itu sukacita. Karena Tuhan campur tangan. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amin. Banyak sekali kesaksian saya, cukup panjang nanti waktunya, tapi saya singkat-singkat saja. Puji Tuhan, kami di Punggur sudah 14 tahun sampai hari ini. Sudah 14 tahun, tiap hari Minggu kami ke Tiban Kampung. Jadi Punggur Tiban Kampung cukup lumayan jauh. Ya puji Tuhan, rencana gereja baru ini mulai ibadah nanti Juli. Tapi tiap malam kami sudah ada di sini ibadahnya, di ruangan ini. Saya kira itu saja kesaksian saya hari ini, kiranya menjadi berkat. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi kesaksian yang membangun kita semua hari ini, Tuhan memberkati hambanya, Dr. Amaluddin. Ya. Jadi sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan berpesan hari ini. Dan nanti sesudah firman Tuhan disampaikan selesai, kita juga diberi kesempatan memberikan kata-kata kekuatan ya, supaya kita semua terlibat bagaimana Tuhan berkarya lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekarang naikkan satu pujian dulu, baru nanti serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan.
Baik. Ya. Lagu apa? Baik, Pilih aja dulu, Pak. Pilih lagu apa nih? Pilih lagu dulu. Ah, Lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Oke, ya. Oh, Mantap. Niko nyanyi nih, Bung Niko. Kapten Iya. Niko ya. Halo. Oh, Kapten Niko yang nyanyi. Baik, saksilah Kak. Oke, sebagai kesaksian awal saya, sebenarnya ada kesaksian lain, tapi nanti ada kesempatan. Soalnya saya sudah bilang tadi sama saudara kita, Bapak Surbakti. Ya. Soalnya ini sinyal suka terganggu, jadi putus-putus. Tapi tidak apa-apa. Kalau Tuhan berkenan, kita pasti akan memberikan satu kesaksian untuk menyatakan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan. Amin. Jadi untuk kesaksian awal, saya akan nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Haleluya. waktu yang Tuhan beri. Hidup ini boleh jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ayo kita nyanyi sama-sama. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu hidup ini sudah berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah sudah jadi berkah. sekali lagi. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, saya lagi hidup ini sudah jadi berkah. jadi berkah. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik. Silakan kepada hambanya yang melayani hari ini, Kata Samuel Randi. Baik, puji Tuhan. Selamat bergabung Kakak Kapten Niko. Ya, dan masih banyak senior-senior kita yang lain lagi. Saya lihat di sini kita orang-orang yang paling lama di jalur dulu, orang-orang yang setia di jalur ini semua nih. Ada Hotel Delta, ada lagi yang belum sempat masuk ini sore karena masih kesibukan. Junias. Ini namanya pertemuan di udara, Pak Pendeta. Pertemuan di udara, Tuhan sudah atur dari awal dulu. Amin. Iya. Pak Junias saya udah hubungin lagi. Udah ada dia, udah ada. Oh, udah ada. Udah gabung. Oh Udah, iya, udah gabung. Tadi saya coba telepon ya, makasih. Udah gabung sekarang ya. Kita Ayo lanjut. Pak Pendeta. Ya lanjut Pak Samuel. Ya. Berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Ya. Kami datang kepadamu Tuhan, seberapa kami yang ada di jalur Zoom ini, kami adalah orang-orang yang luar biasa, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan panggil, bahkan Tuhan pilih menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu menjadi terang, meskipun kami di dalam tugas ataupun dalam pelayanan yang full time atau part time,
kami semua full heart untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan melayani tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan sama-sama belajar dari firman Allah. Tuhan tolong kami semua sehingga setelah kami pulang sebentar kami mendapat sesuatu dari firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Suara dengar ya, suara jelas ya. Mantap. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan jadwal untuk membawakan firman Allah. Jadi kita di sini kan bergiliran, ya. Kita di sini bergiliran dari teman-teman semua. Kali ini giliran saya. Jadi puji Tuhan, saya ingin kita baca dari Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 saja sebagai nats kita pada sore hari ini. Dikatakan di sini ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Indonesia masa kini dia katakan begini, Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku. Nah, itu Daud berkata begitu. Dalam New Version King James, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini luar biasa. Pengalaman yang dialami oleh Raja Daud juga disebut sebagai nabi, Nabi Daud. Jadi ada 3 agama yang panggil dia sebagai nabi, agama Yahudi, agama saudara kita, sepupu kita, dan agama Kristen. Dia disebut sebagai nabi dan dia juga sebagai raja yang kedua untuk menggantikan Saul. Nah, sebelum dia dilantik menjadi raja, dia adalah orang yang tidak diperhitungkan oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel hampir terkecoh dengan pandangan mata yang melihat saudara-saudara Daud yang begitu kekar badannya, tinggi besar. Hatinya Samuel ingin melantik, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel bukan itu. Dan sehingga Samuel bisa mendengar suara Tuhan bahwa itu bukan itu, dan Samuel mentaati firman Tuhan. Dan pada akhirnya dia tanya kepada Isai, orang tua dari Daud dan saudara-saudaranya, masih adakah anakmu? Masih ada satu yang sedang menggembalakan domba. Dia tidak diperhitungkan, tetapi justru ketika Daud datang dan Samuel melihat firman Tuhan, percaya bahwa Daudlah yang akan dilantik. Jadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak ada rencana apa-apa, tidak ada ambisi apa-apa, tetapi kalau sewaktu-waktu Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang mempromosikan kita, maka itu akan terjadi. Nah, Daud di sini banyak pengalaman dengan Tuhan sehingga dia berani berkata, Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mengalami bagaimana Tuhan selalu menolong dia, memberi kemenangan-kemenangan dan menolong dalam segala hal. Nah, saya berikan tema bagaimana agar kita tidak kekurangan dalam kebutuhan hidup kita. Bagaimana agar kita tidak kekurangan dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita belajar dari Daud. Yang pertama, yang kita lihat di sini bahwa Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik karena dia mengenal gembala dengan benar. Dia kenal gembalanya dengan benar. Pengenalan Daud kepada gembala kita, kepada Tuhan yang diibaratkan sebagai gembala di sini. Gembala adalah seorang pemimpin, seorang kepala yang selalu bertanggung jawab untuk domba-dombanya. Sebab ini merupakan kitab yang ditulis dalam bentuk syair, dan kita lihat di sini bahwa kalau dia sebagai gembala, kita diumpamakan sebagai domba-domba. Kalau dia diumpamakan pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Jadi ada banyak perumpamaan yang dipakai oleh firman Tuhan. Nah, kalau Daud di sini dia mengenal gembala dengan benar.
Dia tahu persis yang dia sembah adalah Tuhan yang punya kuasa, yang punya kemampuan. Dan dia katakan di sini bahwa ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud mengenal siapakah gembalanya, yaitu Tuhan yang diumpamakan bagi dirinya sebagai gembala yang bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, itulah sebabnya dalam kehidupan kita, tadi kita udah dengar kesaksian bagaimana Pak Dr. Akmaludin mengenal Tuhan dengan benar, sehingga dia yakin bahwa Tuhan itu ada. Amin. Nah, seharusnya kita semua yang dipanggil Tuhan, kita tidak ragu lagi karena kita juga mengenal gembala kita yang baik. Kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Amin. Kita mengenal kuasanya, kita mengenal kemampuan Tuhan kita, karena kita ada pengalaman dengan Dia. Kita mengenal Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kita, pengalaman experience kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak mampu, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Kalau kita menjadikan Dia gembala yang baik, mengenal Dia dengan baik sebagai gembala yang bertanggung jawab. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang mengangkat gembala-gembala. Bahkan di dalam Efesus 4 ayat 11 di situ, Dia mengangkat 5 jawatan di situ. Dia mengangkat 5 jawatan, yaitu rasul-rasul, Dia mengangkat nabi-nabi, Dia mengangkat penginjil-penginjil, Dia mengangkat gembala-gembala, Dia mengangkat pengajar-pengajar atau guru-guru. Ada 5 jawatan untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus di sini. Nah, di mana karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita seorang gembala, mari kita belajar kepada gembala yang baik, gembala agung kita yaitu Yesus, bahwa gembala agung kita Dia mati untuk domba-dombanya. Dia bertanggung jawab sepenuhnya untuk domba-dombanya. Kita pun juga sebagai gembala-gembala kecil yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani domba-domba Tuhan, kita belajar dari gembala agung kita. Kita bertanggung jawab untuk domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kalau kita lakukan ini dan kita mengenal gembala baik kita sebagai pemimpin agung kita, sebagai kepala di dalam hidup kita, maka saya yakin kita tidak akan kekurangan. Sebab gembala kita bertanggung jawab sepenuhnya. Bertanggung jawab sampai perkara-perkara kecil, Tuhan pelihara kita, Tuhan tolong kita. Suara Pak Sam hilang ya? Gimana suaranya? Ada? Ada, jelas. Iya, oke. Itu yang pertama. Jadi benar-benar kita mengalami pengalaman dengan gembala agung kita, yaitu Tuhan kita sebagai pemimpin dalam hidup kita. Kita harus menjadi domba yang dengar-dengaran kepada gembala dan menghormati gembala agung kita yang telah memilih kita, mengurapi kita. Apakah kita sebagai penginjil, apakah kita sebagai guru, sebagai gembala-gembala. Itu ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Nah, yang kedua, agar hidup kita tidak berkekurangan, kita ikuti suara gembala. Amin. Domba yang baik, dia mengikuti suara gembala. Dan apapun masalahnya, di dalam kehidupan domba-domba, gembala bertanggung jawab untuk melindungi dia. Karena domba-domba ini mengenal suara gembala. Kalau sifat domba ini harus nurut kepada gembala. Demikian juga kita harus nurut kepada gembala agung kita, Tuhan kita. Dan kita dengar suara gembala kita. Apa suara gembala kita? Suara gembala kita selalu dikumandangkan, selalu disampaikan dari mimbar-mimbar gereja atau mimbar-mimbar pelayanan. Suara gembala itu adalah firman Tuhan. Bahkan di dalam Zoom kita ini juga setiap hamba Tuhan yang bertugas, dia mewakili gembala agung untuk menyampaikan suara gembala.
Jadi suara gembala itu adalah firman Allah yang selalu disampaikan. Jadi suara gembala ini, firman Allah ini harus kita ikuti. Apa maunya gembala kita? Apa yang disuarakan gembala kita? Mari kita ikuti, kita perhatikan baik-baik. Kadang-kadang suara gembala kita itu, yaitu firman Tuhan, menyuruh kita untuk saling mengasihi. Menyuruh kita untuk saling mengampuni. Suara gembala seringkali disampaikan untuk saling menolong. Bahkan suka memberi agar kita tidak kekurangan. Jadi suara gembala ini kalau kita ikuti, maka dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Bicara tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Dia akan membaringkan kita di air yang tenang dan menyegarkan jiwa kita. Memuaskan hasrat kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Yang penting kita di sini taat akan suara gembala kita. Kalau kita lihat suara gembala di dalam Amsal 11, dalam hal memberi, di dalam Amsal 11 ayat 24, dalam bahasa Indonesia masa kini, ada orang yang suka memberi, ada orang yang suka memberi, tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat, tetapi bertambah miskin papa. Jadi suara gembala ini adalah kalau kita tidak mau kekurangan, mari kita belajar suka memberi. Kalau kita memberi kepada orang lemah, kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan, Tuhan merasa berutang dan Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan akan membalas kepada kita. Jadi kalau kita rumusnya ini, rumus firman Tuhan adalah suka memberi, maka kita akan diberi kelimpahan. Ini adalah suara yang dalam firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 24 dan sampai 25 di situ. Jadi siapa yang memberi minum, ia sendiri yang akan diberi minum. Jadi kita dengar suara gembala, bermacam-macam suara gembala. Ada suara gembala untuk kita saling tolong menolong, saling mengasihi dan mengampuni. Pengampunan perlu supaya jangan menghalangi berkat kita. Kita kalau mengampuni peristiwanya ingat, tetapi kita sudah tidak sakit hati lagi, kita sudah tidak dendam lagi, kita sudah melepaskan pengampunan. Nah, kalau kita melepaskan pengampunan, yang tertolong bukan orang itu, tetapi kita yang sepertinya ada keluar sesuatu yang keluar dari tubuh kita yang meringankan kita, melepaskan kita untuk memberikan pengampunan. Kita yang tertolong, bukan orang itu yang tertolong. Kalau kita rela untuk mengampuni orang yang mungkin menyakiti kita. Jadi suara gembala ini saling mengasihi. Kita mengasihi sesama kita manusia. Kita berbuat baik kepada manusia. Tuhan mengidentikan dirinya dengan orang percaya, dengan anak Tuhan, dengan domba-dombanya. Tuhan menyamakan dirinya, mengidentikan dirinya dengan kita sebagai hamba-hambanya. Kalau kita disakiti orang, Tuhan tersinggung. Kalau kita dirusuh orang, kalau kita diusik-usik oleh orang lain, Tuhan merasa tersinggung. Contohnya ketika Rasul Paulus berkobar-kobar hatinya ingin menganiaya jemaat Tuhan yang sedang beribadah di Damsyik, tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus dan ada suara dari surga. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Artinya di sini Tuhan mengidentikan dirinya dengan orang percaya, orang yang sedang beribadah. Orang sedang beribadah mau diganggu oleh Saulus waktu itu, Tuhan yang berhadapan dengan Saulus. Akhirnya Saulus ditangkap Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan, menjadi rasul. Nah, jadi sebagai domba yang baik, kita mendengar suara gembala kita, yaitu firman Allah. Apa yang datang kepada kita sebagai suara Tuhan, sebagai firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hambanya, siapapun yang melayani, siapapun yang menyampaikan suara Tuhan, yang menyuarakan
suara gembala. Sesungguhnya hamba-hamba Tuhan hanya sebagai alat saja. Kita hanya sebagai alat saja. Tetapi apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita kabarkan, apa yang kita suarakan adalah suara gembala agung kita, yaitu firman Allah. Yang juga harus diperhatikan oleh domba-dombanya Tuhan. Nah, kalau kita sebagai domba-domba Tuhan, dikelompokkan sebagai domba-domba Tuhan di sini, sebagai orang percaya, supaya kita tidak kekurangan dalam hidup ini, mari kita mentaati suara gembala kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita tidak kekurangan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus taat dan dengar-dengaran pada gembala. Kita harus mengambil posisi domba yang takut akan gembala. Kalau ada domba-domba yang bandel, dia makan tanaman orang, gembala itu kan bawa tongkat. Tongkat ada kaitannya, digait dia. Ada domba-domba yang bandel ingin memisahkan diri dalam sekelompok rombongan domba. Bandel mau makan tanaman orang, gembala itu memberikan kode, dan domba yang baik, dia takut sama gembalanya. Dia dengar-dengaran. Nah, kita ambil posisi sebagai domba yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Karena firman Tuhan juga menyampaikan demikian, bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Di dalam Mazmur 34. Saya bacakan Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Apa itu takut akan Tuhan? Di dalam Amsal 8 ayat 13 bahwa takut akan Tuhan benci kejahatan. Jadi kita sebagai posisi domba harus takut kepada gembala agung kita, yaitu Tuhan kita. Kita harus benci kejahatan, tidak boleh kompromi dengan dosa. Maka firman Tuhan ini, takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik kalau kita takut akan Tuhan. Dalam posisi kita sebagai domba, tetapi dalam tanggung jawab kita sebagai pemimpin jemaat, sebagai gembala, dalam talenta yang diberikan, jawatan yang diberikan, apakah kita sebagai penginjil, sebagai gembala, atau sebagai guru, sebagai rasul atau nabi, kita tetap takut akan gembala agung kita, yaitu Tuhan kita. Kita benci kejahatan, tidak kompromi dengan dosa, maka kita tidak akan kekurangan berkat-berkat yang akan mencari kita. Kita tidak jungkir balik untuk mencari berkat, tetapi berkat yang akan diperintahkan Tuhan untuk mencari kita. Untuk hamba-hambanya, domba-dombanya yang takut akan Dia. Jadi kalau Tuhan bersuara, berfirman, mari kita takut akan Tuhan, membenci kejahatan dan tidak mau kompromi dengan dosa. Kita belajar mendisiplinkan diri, kita takut kepada gembala agung kita. Kita ambil posisi domba yang dengar-dengaran. Domba, kalau digunting bulunya, dia diam aja, tidak buka mulutnya. Domba, kalau diarahkan oleh gembala, dia dengar-dengaran. Jadi domba ini rendah hati sekali. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan kita, sudah memberikan teladan yang baik. Dia mengorbankan dirinya secara habis-habisan untuk kita belajar berteladan kepada Dia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tetapi Dia merendahkan diri, menjadikan dirinya sebagai hamba
yang bagaikan domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Dia tidak bersuara. Dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak mengeluh. Kita belajar dari domba ini. Dia gembala yang baik, tetapi dia memberikan teladan sebagai domba. Dia ambil posisi domba untuk memberikan teladan kepada manusia, kepada kita semua. Sehingga kita tidak ada alasan untuk bersungut-sungut mengeluh, sebab Yesus sendiri, dia belajar memberikan ketaatannya kepada Bapa. Dia belajar taat kepada Bapa, dan itulah yang dia berikan teladan kepada kita untuk kita belajar kepada Yesus, yang walaupun dalam gambaran Nabi Daud sebagai gembala, tetapi dia juga adalah sebagai Tuhan, sebagai gembala agung kita, yang harus kita dengar-dengaran kepada dia. Nah, kiranya Tuhan tolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya kita tidak bisa kekurangan di dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena kita mengenal gembala agung kita adalah gembala yang dahsyat, gembala yang berkuasa, yang mampu menolong kita di dalam segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kita hidup dengan iman, kita hidup dengan percaya kita, sambil setia menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Berkat-berkat akan mencari kita. Dan kesimpulan kita, mari kita tetap belajar mengenal gembala kita yang baik, mengikuti suaranya, dengar-dengaran kepadanya, dan takut akan dia. Kita merasa takut akan Tuhan, kita benci kejahatan, dan kita jaga mulut, jaga hati, positive thinking, rendah hati, suka memberi, suka menolong orang. Kita dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan suarakan, kita perhatikan dan kita lakukan, kita dengar dalam kehidupan, pergerakan pelayanan kita, maka kita akan selalu ditolong oleh Tuhan. Kita hidup dengan iman. Nah, inilah kesaksian saya sebagai hamba Tuhan yang dulu kita sama-sama tahu bahwa kita semua adalah kerja di kapal, tetapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada saya dan memanggil saya, dengan sadar saya tinggalkan dolar, saya tinggalkan pekerjaan, dan saya memilih untuk mencari sekolah Alkitab untuk belajar. Karena untuk menjadi hamba Tuhan memang kita harus terus belajar, kita harus duduk belajar. Salah kalau orang bilang tidak usah sekolah. Itu saya nggak setuju kalau orang bilang tidak usah sekolah, nanti Roh Kudus yang tolong. Roh Kudus akan tolong orang yang mau rajin belajar. Orang yang mau belajar adalah orang yang rendah hati. Orang-orang yang ada di jalur ini adalah orang-orang yang rendah hati. Karena apa? Kita saling mendengar. Teman kita melayani, kita dengar, kita perhatikan. Iya kan? Itu orang yang rendah hati, mau mendengar orang lain. Dan kita terus belajar sebagai hamba yang rendah hati, yang belajar terus di dalam kehidupan ini. Melayani Tuhan, mengambil keputusan, Tuhan pelihara. Pengalaman saya sudah 30 tahun lebih saya melayani Tuhan. Tuhan selalu bertanggung jawab dalam kehidupan saya. I live by faith. Jesus always support my ministry and also all my need. Jesus always supply all my need. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Saya sebagai mantan pelaut yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, saya tidak ragu lagi karena Tuhanku hidup. Tuhanku berkuasa, gembalaku yang baik selalu bertanggung jawab. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk saya. Dan kalau Tuhan panggil saya melayani Tuhan, Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Anak-anak saya ditolong Tuhan. Kami di sini, pastori, tidak pernah sepi, tidak pernah kosong. Kalau kami ngumpul semua ada 22. Tapi kami hidup by faith, Tuhan selalu pelihara. Dalam masa pandemi ini, sekolah jalan terus secara online. Kami buka sekolah untuk orang-orang yang nggak mampu, karena kami mau tolong dengan bidang pendidikan. Tuhan selalu cukupkan dalam segala perkara
honor-honor guru, kebutuhan biaya operasional, Tuhan selalu cukupkan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Ya, apalagi dalam tahun 2020 kemarin ini pemerintah sudah memberikan bantuan, jadi agak meringankan, tambah ringankan. Walaupun Maret kemarin saya sudah pensiun. Saya pensiun dari ngajar sebagai guru sertifikasi. Saya disisipkan Tuhan untuk menjadi guru sertifikasi yang disisipkan Tuhan. Orang-orang kerudung semua saya disisipkan Tuhan sebagai guru sertifikasi dan mendapat bantuan dari pemerintah belasan tahun saya nikmati. Jadi kalau ada bantuan dari pemerintah saya pakai untuk bantuan guru-guru yang mengabdi, yang mengajar. Nah ini puji Tuhan. Nah sekarang saya sudah pensiun, saya ingin fokus kepada pelayanan, biarlah orang lain yang ngajar, yang ganti saya sebagai guru Pak. Bukan karena sudah tidak dapat tunjangan, tetapi karena memang umur saya sudah pensiun dan saya ingin fokus kepada pelayanan, biarlah guru-guru, tidak apa-apa kita gaji dia, guru-guru kita gaji, kita fokus kepada pengembalaan. Jadi ada bidang pendidikan, ada bidang pengembalaan, ada bidang sosial. Jadi kemurahan Tuhan sampai hari ini Tuhan tetap bertanggung jawab, Tuhan memelihara dalam kehidupan kami semua. Nah, kalau saya mau bersaksi sedikit bagaimana ketika bulan Oktober kemarin saya masuk rumah sakit dan hampir lewat, tetapi puji Tuhan tidak sampai lewat karena Tuhan masih mau berikan saya panjang umur. Di mana dulu kenapa saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, karena saya bernasar dulu ketika saya pulang dari Arab, bongkak kepala saya, bongkak perut saya, dibawa ke dukun-dukun, dibawa ke rumah sakit, satu ke rumah sakit, yang lain tidak ada kesembuhan. Nanti hamba Tuhan Pantekosta yang mendoakan saya sambil dia puasa, sehingga saya mulai tergerak hati dan mencucurkan air mata, saya bertobat kepada Tuhan. Sampai saya berkata begini, Tuhan, kalau memang Engkau Yesus yang betul-betul berkuasa, sembuhkanlah saya Yesus. Tiba-tiba dari mulut saya, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Nah, puji Tuhan pada sore hari maaf bicara, saya pipis terus. Saya pipis terus, tubuh saya jadi kempes. Sampai saya disembuhkan. Nah, karena saya banyak utang, saya ke Singapura lagi cari Chan, kerja lagi 1 tahun, naik ya cari-cari berkas sedikit lah untuk bayar-bayar ya utang budi lah. Ini terakhir ketika Yesus menampakkan diri di antara Kamboja dan Vietnam, itu memang betul-betul Yesus datang dengan sinar. Dia datang dengan sinar 2 kali dengan wajah Yesus, dan dia cuma bilang, aku menjadikan kau saksiku, dan saya sudah gelisah terus. Mau turun di Thailand tidak bisa, mau turun di Kamboja tidak bisa, Thailand tidak bisa, harus tunggu masuk Singapura baru turun. Masuk Singapura saya berhenti dengan baik-baik dan langsung masuk ke sekolah Alkitab. Minta surat sedikit dari Om Paul, ada gembala GPDI, Om, saya mau sekolah Alkitab, kalau boleh ada surat sedikit. Karena saya belum TC. Biasanya kan kalau GPDI TC dulu, 2 tahun, 1 tahun paling kurang, kerja-kerja bakti lah, WC-WC apa semua, baru masuk kalau sudah lulus. Tapi saya nggak ada TC, tapi saya bilang, saya sudah nggak bisa kembali ke kapal Om. Saya kalau boleh, saya ada surat sedikit lah, bahwa saya ini orang kerja yang terpanggil. Sampai saya diproses di sekolah Alkitab BG, sampai saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya mengerti tentang Roh Kudus. Saya dibanting-banting kayak ikan dari laut. Benar-benar saya disisikin di situ, diproses habis-habisan. Sampai disuruh puasa 3 hari 3 malam. Sampai saya menyelesaikan 2 angkatan, lalu saya praktek, lalu saya merintis pekerjaan Tuhan dari nol. Sampai hari ini, sudah 32 tahun, jalan 33 tahun, Tuhan selalu menolong dan memberkati. Kami ada banyak tanah di sini dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberikan tanah yang luas. Di sini 1000 lebih, dan ada gereja, ada sekolah, ada pastori, masih ada lapangan untuk anak-anak. Ini semua kemurahan Tuhan karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita setia kepada Gembala Agung kita, maka Tuhan akan mempercayakan hartanya untuk kita olah dengan baik.
Nah, itulah sebabnya kita tidak akan pernah kekurangan kalau kita mencintai gembala kita yang agung. Kita takut akan dia dan kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya tidak panjangkan, kiranya Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada yang mengatur. Ya, Oke. Terima kasih banyak. Firman Tuhan yang kita dengar, mana kesaksian yang luar biasa kita dengar, membawa kita untuk semakin mengerti bagaimana panggilan Tuhan.